Bayangkan, besok adalah tanggal kelahiranmu. Saat orang lain mungkin sudah menyiapkan rencana makan malam atau menunggu jam 12 malam dengan antusias, kamu justru merasa sebaliknya. Kamu mulai merasa gelisah melihat deretan notif WhatsApp yang masuk. Kamu merasa terbebani dengan kewajiban untuk membalas ucapan selamat yang terus berdatangan, atau merasa canggung ketika teman-teman kerjamu tiba-tiba membawa kue ke mejamu. Kamu tidak merasa senang. Kamu justru ingin hari itu cepat berlalu. Kamu sengaja menyibukkan diri dengan pekerjaan, lembur sampai malam, atau bahkan sengaja mematikan fitur tanggal lahir di media sosial agar tidak ada yang tahu. Kamu memperlakukan hari itu benar-benar seperti hari biasa, tanpa perayaan dan tanpa keistimewaan. Situasi ini seringkali membuat kita merasa aneh. Di tengah budaya kita yang sangat mementingkan kebersamaan dan perayaan, sikap acuh tak acuh terhadap hari lahir sendiri sering dianggap sebagai tanda bahwa kita sedang depresi, kesepian, atau tidak bersyukur. Teman-temanmu mungkin berkata, "Ayolah, ini kan setahun sekali." Atau, "Kok kamu kaku banget sih?" Ucapan-ucapan itu justru membuat kita semakin merasa terasing. Kita terjebak dalam kondisi di mana kita harus berpura-pura bahagia hanya untuk menyenangkan orang lain. Padahal di dalam hati, kita hanya ingin dibiarkan tenang dalam kesunyian. Tapi, benarkah sikap menganggap hari ulang tahun sebagai hari biasa itu selalu berarti ada yang salah dengan diri kita? Bagaimana jika sebenarnya perilaku ini adalah cara cerdas otak kita untuk melindungi diri dari sesuatu yang lebih menyakitkan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seseorang ketika mereka memilih untuk mengabaikan hari yang seharusnya menjadi pusat perhatian bagi mereka? Mari kita bicarakan ini lebih dalam. Jika kamu adalah orang yang merasa lebih nyaman ketika ulang tahunmu terlewati begitu saja tanpa suara, saya ingin kamu tahu satu hal, bahwa perasaanmu itu sangat wajar. Kamu tidak sedang menjadi orang yang sombong, dan kamu juga tidak sedang kehilangan akal sehat. Apa yang kamu rasakan adalah respon alami yang dialami oleh banyak sekali orang di sekitar kita. Meskipun jarang dibicarakan secara terbuka, kita seringkali merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi standar kebahagiaan yang dikonstruksi oleh lingkungan sosial. Di masyarakat kita, ada tekanan yang tidak tertulis bahwa saat ulang tahun, kita harus berbagi kebahagiaan, biasanya dalam bentuk traktiran atau mengadakan acara kumpul-kumpul. Ketika kita tidak memiliki energi atau keinginan untuk melakukan itu, muncul rasa bersalah yang tidak perlu. Kita merasa seolah-olah kita adalah orang yang dingin atau tidak menghargai kasih sayang orang lain. Namun, menganggap hari lahir sebagai hari biasa bukanlah sebuah kegagalan karakter. Ini bukan berarti kamu membenci hidupmu atau tidak menghargai keberadaanmu di dunia. Terkadang, kita hanya sedang berada di fase di mana kebisingan sosial terasa terlalu melelahkan. Kita merasa bahwa pengakuan dari orang lain melalui ucapan formal di grup WhatsApp tidak benar-benar menyentuh kebutuhan emosional kita yang sebenarnya. Jadi, berhentilah menghakimi dirimu sendiri. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang merespon ekspektasi dunia dengan cara yang berbeda, dan itu sepenuhnya diperbolehkan. Secara psikologis, perilaku mengabaikan hari ulang tahun ini memiliki penjelasan yang sangat logis dan berdasar pada mekanisme kerja otak kita. Salah satu alasan utamanya adalah sebuah konsep yang disebut sebagai emotional self-protection atau perlindungan diri emosional. Ini adalah sebuah mekanisme pertahanan di mana otak kita secara tidak sadar menurunkan tingkat ekspektasi terhadap suatu peristiwa untuk menghindari rasa kecewa yang mendalam di masa depan. Misalnya, di masa lalu, mungkin kamu pernah memiliki harapan besar pada hari ulang tahunmu, namun ternyata tidak ada yang mengingatnya. Atau perayaan yang terjadi justru berakhir dengan konflik keluarga, dan akhirnya otak kita mencatat rasa sakit itu. Sebagai bentuk perlindungan, di tahun-tahun berikutnya, otak kita akan membisikkan narasi baru. Anggap saja ini hari biasa.
supaya kalau tidak ada yang peduli, kamu tidak akan sakit hati lagi. Dengan membuat hari itu terasa tidak istimewa, kita secara proaktif mematikan rasa kecewa sebelum ia sempat muncul. Selain itu, ada fenomena yang dikenal sebagai self-suppression bias atau bias penekanan diri. Ini terjadi ketika seseorang secara bawah sadar merasa tidak nyaman saat menjadi pusat perhatian. Dalam konteks perilaku ini, perhatian yang berlebihan di hari ulang tahun justru memicu kecemasan. Saat semua mata tertuju padamu, otak meresponnya sebagai sebuah ancaman sosial daripada sebuah penghargaan. Kamu merasa tertekan untuk menunjukkan performa atau emosi tertentu, seperti harus terlihat sangat bahagia atau sangat berterima kasih, padahal kapasitas emosionalmu saat itu mungkin sedang datar. Akibatnya, menganggap hari itu sebagai hari biasa adalah cara paling logis untuk menjaga kontrol emosional tetap stabil. Kemudian ada juga peran dari internal locus of control. Orang-orang yang memiliki kontrol internal yang kuat biasanya tidak terlalu membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Mereka tahu nilai diri mereka tanpa perlu dikonfirmasi melalui ucapan selamat atau kado dari orang lain. Bagi mereka, keberhasilan atau kebahagiaan adalah hasil dari usaha harian mereka, bukan karena sebuah tanggal di kalender. Jadi ketika hari ulang tahun tiba, mereka benar-benar merasa itu adalah hari biasa, karena sumber rasa percaya diri mereka sudah terpenuhi dari dalam, bukan dari perayaan tahunan. Jika kita mau menggali lebih dalam, sikap acuh tak acuh terhadap hari ulang tahun ini seringkali berakar pada pengalaman masa kecil kita. Di banyak keluarga, pola asuh seringkali berfokus pada pencapaian. Kita baru dipuji kalau dapat peringkat 1, atau baru diperhatikan kalau memenangkan perlombaan. Hal ini membentuk keyakinan di bawah sadar bahwa kita hanya layak dirayakan jika kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Akibatnya, saat ulang tahun, di mana kita dirayakan hanya karena kita ada, muncul rasa tidak nyaman yang mendalam. Kita merasa tidak layak mendapatkan perhatian itu karena kita merasa belum mencapai prestasi besar di tahun tersebut. Ada beban eksistensial yang muncul setiap kali tanggal lahir itu mendekat. Ulang tahun secara tidak langsung bertindak sebagai cermin yang memaksa kita melihat diri kita sendiri secara jujur. Kita mulai membandingkan pencapaian kita dengan orang lain di usia yang sama. Di usia 25, si A sudah punya rumah, sedangkan aku masih begini saja. Refleksi ini seringkali menyakitkan. Daripada menghadapi kenyataan yang belum sesuai harapan, kita memilih untuk mengabaikan hari itu sepenuhnya. Kita mematikan cermin itu dengan cara menganggapnya sebagai hari biasa. Namun, mari kita coba geser cara pandang kita. Menganggap hari ulang tahun sebagai hari biasa tidak selalu harus dilihat sebagai bentuk pelarian dari trauma atau rasa minder. Kita bisa melihatnya sebagai bentuk kedewasaan emosional yang disebut emotional self-sufficiency. Ini adalah titik di mana kita sudah merasa cukup dengan diri sendiri. Kita tidak lagi mengejar pengakuan yang sifatnya sementara. Kita perlu memahami bahwa hidup ini bukan tentang satu hari besar yang dirayakan dengan riuh, melainkan tentang ribuan hari kecil yang dijalani dengan konsisten. Keberanian untuk menganggap hari ulang tahun sebagai hari biasa bisa menjadi tanda bahwa kamu telah berhasil melepaskan diri dari ketergantungan terhadap standar kebahagiaan orang lain. Kamu mulai menyadari bahwa eksistensimu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mengunggah foto bersamamu di media sosial, melainkan oleh kedamaian yang kamu rasakan saat sedang sendirian. Ini adalah perubahan filosofi dari menunggu dirayakan, menjadi merayakan keberadaan setiap hari melalui tindakan nyata. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi hari ulang tahun jika kamu memang lebih nyaman menganggapnya sebagai hari biasa, namun tetap ingin menjaga kesejahteraan mentalmu? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar hari itu tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan menjadi hari yang benar-benar tenang. Pertama, lakukan expectation management
atau pengelolaan ekspektasi dengan lingkungan sosialmu. Jika kamu merasa terbebani dengan tradisi traktiran atau perayaan di kantor, komunikasikan hal itu jauh-jauh hari secara jujur dan tenang. Kamu bisa berkata, "Terima kasih, ya sudah ingat. Tapi tahun ini aku lebih nyaman merayakannya dengan istirahat tenang saja di rumah." Kamu tidak perlu memberi penjelasan panjang lebar. Menetapkan batasan adalah tindakan nyata untuk menghargai dirimu sendiri. Kedua, ganti perayaan publik dengan micro acknowledgement atau pengakuan kecil secara pribadi. Kamu tidak perlu pesta, tapi kamu bisa memberikan satu tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Misalnya, membeli barang yang sudah lama kamu inginkan, memasak makanan favoritmu sendiri, atau sekedar menikmati waktu sendirimu di alam yang tenang. Lakukan ini tanpa perlu membagikannya di media sosial. Tujuannya bukan untuk merayakan umur, tapi untuk mengakui bahwa tubuh dan pikiranmu telah bekerja keras selama setahun terakhir. Ketiga, matikan semua kebisingan digital. Jika notifikasi membuatmu cemas, jangan ragu untuk mengaktifkan mode. Jangan ganggu di HP-mu selama 24 jam. Kamu tidak punya kewajiban hukum atau moral untuk membalas ucapan selamat di detik yang sama saat pesan itu masuk. Membiarkan dirimu berada dalam kesunyian digital akan membantu otakmu untuk tetap rileks dan mencegah terjadinya overstimulation emosional. Keempat, berdamailah dengan konsep hari biasa. Jika kamu memang ingin bekerja seperti biasa, lakukanlah tanpa rasa bersalah. Tidak ada aturan yang mengharuskan kamu untuk mengambil cuti atau melakukan hal luar biasa di hari ulang tahun. Jika menurutmu kebahagiaan hari itu adalah dengan menyelesaikan kerja tepat waktu, maka itu adalah bentuk perayaan versimu sendiri. Intinya adalah mengambil kembali kendali atas hari itu. Jangan biarkan tanggal di kalender mendikte bagaimana seharusnya perasaanmu hari itu.